Banyak trader yang menghindari trading di korelasi pair. Padahal saya bisa menghasilkan profit dengan cara trading di korelasi pair seperti ini. Nah, untuk itu teman-teman, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara saya trading dan bagaimana cara saya mengatur money management saya untuk memanfaatkan peluang di korelasi pair seperti ini. Agar apa? Supaya teman-teman tidak lagi khawatir, tidak lagi takut untuk membuat trading plan untuk entry di korelasi-korelasi pair ini. Nah, sebelum kita bahas tentang korelasi pair, teman-teman ya, ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu ya, apa itu korelasi? Ya. Nah, korelasi itu teman-teman adalah hubungan antar mata uang ya terhadap mata uang yang lainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini bagaimana kita bisa melihat hubungan antara pasangan mata uang Euro USD dengan pasangan mata uang GBP USD ya. Nah, korelasi pair ini adalah hubungannya antara USD dan GBP, USD dan Euro. Yang mana kalau misalnya teman-teman lihat hubungan kedua pasangan mata uang ini biasanya bergerak cenderung sama. Nah, ini yang disebut dengan korelasi. Untuk itu, teman-teman, dari korelasi ini ada dua jenis. Ada yang disebut dengan korelasi positif dan ada yang disebut dengan korelasi negatif. Yang positif seperti apa? Korelasi positif adalah pergerakannya searah. Ya, seperti dicontohkan tadi Euro USD dan GBP USD. Jika kita lihat pasar sekarang, ya kita langsung aja buka chart, teman-teman. Jika kita lihat di per Euro USD, teman-teman ya. Nah, ini Euro USD masih dalam keadaan awal-awalan mau uptrend ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat GBP USD ini juga sama, masih ambigu, masih belum jelas ya, masih belum jelas. Karena apa? Antara GBP USD dan Euro USD ini masih belum terlalu signifikan terlihat jelas pergerakan harganya. Nah, kalau misalnya seperti ini teman-teman, lebih baik teman-teman hindari trading di area-area seperti ini ya. Nah, untuk yang lebih jelasnya teman-teman saya akan perlihatkan korelasi yang sangat jelas itu seperti di AUD USD. Kita bisa cek, kita bisa tahu AUD USD ini adalah downtrend ya. Jika kita sandingkan dengan AUD CAD, maka dia akan sama, downtrend juga. Maka pergerakan harga yang seperti ini disebutlah korelasi positif, teman-teman ya. Korelasi positif. Atau apalagi AUD CHF misalnya, AUD CHF. Ini adalah korelasi positif. Apa apa pergerakannya? Pergerakannya adalah sama-sama downtrend. Ya, ini yang disebut dengan korelasi positif. Nah, yang kedua, apa yang disebut dengan korelasi negatif? Korelasi negatif, kalau misalnya teman-teman lihat AUD CHF, AUD USD, AUD CAD ini adalah downtrend, kemungkinan besar di GBP AUD, di Euro AUD ini adalah uptrend. Kita cek ya. Di GBP AUD sekarang lagi uptrend. Nah, inilah yang disebut dengan korelasi negatif, teman-teman. Ya, antara AUD USD dengan GBP USD ini memiliki korelasi yang negatif. Apalagi Euro AUD. Euro AUD uptrend juga. Nah, ini juga disebut dengan korelasi negatif terhadap AUD USD. Positifnya Euro AUD dengan GBP AUD. Ini adalah korelasi yang positif. Tapi kalau disandingkan dengan yang berlawanan arah, ini menjadi korelasi yang negatif. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya inilah yang paling penting ketika teman-teman trading di korelasi pair seperti ini, teman-teman ya. Adalah tentang money management. Bagaimana mengukur, mengatur risk money management kalau misalnya kita trading di korelasi pair seperti ini, gitu ya. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman kita sudah pernah bahas tentang resiko pribadi, ya. Ini kembali lagi ke materi atau video beberapa bulan yang lalu ya tentang risk dan resiko pribadi buat teman-teman. Kenapa saya sampaikan resiko pribadi? Karena resiko pribadi setiap trader masing-masing ya itu memiliki perbedaan yang signifikan. Contoh misalnya, saya Teguh Hamzah Pansuri, seorang trader ya, saya punya resiko 0,5% dalam setiap transaksi saya, gitu ya. Nah, bisa jadi sama teman-teman 0,5% itu adalah resiko yang sangat besar. Ya, jadi ada perbedaannya. Contoh misalnya kayak kemarin di seminar ya, di seminar online kita tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Oktober kemarin ya, itu ada banyak peserta dari seminar
Ketika sudah saya jelasin tentang resiko, ya, resiko pribadi itu seperti apa, gitu ya. Nah, mereka yang tadinya pingin menggunakan resiko pribadinya 1%, mendadak turun menjadi 0,5%, 0,2%, bahkan ada yang 0,1%. Artinya apa? Artinya, ketika teman-teman sudah dapetin, oh ternyata resiko pribadi yang cocok untuk saya itu adalah profilnya di angka 0,1, ya, 0,1%. 0,1% itu adalah resiko pribadi Anda, ya, resiko pribadi teman-teman. Nah, selanjutnya apa hubungannya dengan korelasi pair? Nah, di korelasi pair ini, teman-teman, ya, perlu saya tekankan. Saya trading tidak perlu melihat news. Yang kedua, saya tidak peduli melihat korelasi-korelasi seperti ini, gitu ya. Kenapa? Kenapa? Yes, kalau misalnya saya lihat ada AUD CAD, ada AUD USD, ada AUD CHF. Kalau misalnya terjadi loss, pergerakannya mungkin akan berlawanan arah dengan trading plan saya, yang mengakibatkan itu akan menjadi stop loss. Ya, dari stop loss ini kemungkinan besar resikonya akan menjadi lebih besar. Tapi ingat teman-teman, yang jadi catatan adalah trading plan saya, hasil dari backtesting saya, hasil dari forward testing saya, itu saya mengabaikan korelasi. Ya, nah, jadi ketika saya mengabaikan korelasi, resiko apa yang harus saya ambil? Adalah resiko pribadi saya yang tetap saya masukkan sesuai dengan keinginan saya, gitu ya. Jadi 0,5% di setiap masing-masing transaksi di korelasi tersebut tetap menggunakan 0,5%-nya. Gitu, tidak dibagi. Kenapa? Kalau misalnya terjadi stop loss, teman-teman, ya, kita tahu resiko saya sudah hilang sekian persen. Ada 3 pair, resiko saya sudah hilang 1,5%. Gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi TP, contoh misalnya TP3 gitu ya, TP3, maka saya akan mendapatkan 3, 3, 3, 9R. 9R dikali 0,5% berarti sekitar 4,5% saya dapetin. Ya. Contoh, kita bisa lihat cek di sini ya, teman-teman. AUD USD, AUD USD. Oh, sorry. Jika saya berpikir AUD USD, AUD CAD, AUD CHF ini adalah korelasi pair dan kemudian saya akan meminimalisirkan resikonya, kemungkinan saya nggak akan bisa profit sebesar itu, gitu ya. Contoh teman-teman, ini adalah sebuah korelasi pair yang apabila teman-teman manfaatin peluang ini dengan maksimal, teman-teman bisa profit banyak gitu ya. Contoh di AUD USD tanggal 24 ya terjadi area seperti ini, drop base drop. Nanti kita cek di tanggal 24 berikutnya. Di tanggal 24 di pair yang lain. Teman-teman, AUD USD harga sudah ke hit. Ini di jam siang ya. Jam siang harga masuk dan sudah drop. TP3 saya selesai. AUD CAD. Areanya terbentuk di tanggal yang sama ya. Areanya terbentuk di tanggal yang sama, tetapi ini baru ke hitnya di tanggal 25-nya, hari Jumat. Di tanggal 24 belum ke fill ya. Artinya tetap saya ini tetap korelasi kan karena sama-sama AUD CAD sama AUD USD downtrend ya, korelasi positif. Saya tetap entry di sini dengan 0,5%. TP3 juga selesai. Selanjutnya ada di AUD CHF. AUD CHF kita cek ini juga adalah korelasi pair yang positif ya. Di sini terjadi di tanggal 24 juga. 24 juga areanya ini. Ya. Area ini, harga masuk dan sudah hit TP3 juga. Nah, kebayang nggak teman-teman, kalau misalnya saya masukkan, ya, resiko saya tadi 0,5% dalam setiap dalam setiap atau dalam setiap pasangan mata uang yang korelasi, maka saya akan bagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya tidak bisa menghasilkan profit besar. Ya, kita tahu, kita punya data, punya forward test data bahwa yang terjadi adalah kalau misalnya kita ambil sesuai dengan rule, profitable kok. Ya, kalau misalnya teman-teman tidak berani untuk nahan apa namanya floating loss, floating merah ya, dengan jumlah seperti itu berarti resiko kita terlalu besar. Maka dari itu tidak masalah teman-teman ya dengan menggunakan resiko 0,5%, 0,1% kalau memang misalnya itu adalah resiko pribadi yang sudah teman-teman buat, pakai saja resiko tersebut. Gitu ya. Resiko pribadi teman-teman berapa? 0,1. Gunakan 0,1 di 3 pair ini. Gitu. Jadi tetap diambil, ya, tetap diambil. Nah, so kalau saya dapetin kalau saya ambil resiko
0,5% berarti saya dapetin 4,5% ya. Berbeda kalau misalnya saya pecah tuh 3, pecah 0,5% tadi ke 3 pair ini. Bisa jadi 0,2 di AUD USD, AUD CAD 0,2%, AUD CHF-nya 0,2%. Yang akhirnya tidak terlalu maksimal kan gitu. Akhirnya kita tahu datanya, gitu kan. Akhirnya apa? Saya juga nggak akan ngitung-ngitung lagi. Maksudnya gini ngitung-ngitungnya. Oke, saya profit di bulan ini misalnya 10R. Kebayang nggak ternyata 3 transaksi dari 10R tersebut adalah korelasi. Maka saya perlu ngitung lagi, oh ya tadi saya nggak full nih, gitu kan, nggak full menggunakan 0,5%, 0,2 dikali 2, wah jadi bingung lagi gitu teman-teman. Tapi kalau saya bilang 10R atau 20R, maka saya langsung tahu 20R berarti kalau 0,5% berarti 10% saya profit di bulan ini. Gitu ya. Jadi lebih memudahkan aja teman-teman ya, lebih memudahkan aja. Kalau memang ternyata terlalu besar resikonya, teman-teman kecilkan lagi. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana cara kita ambil entry-nya pada korelasi pair ini? Nah, korelasi pair ini lagi-lagi ya, kita entry berdasarkan unfilled order. Mungkin udah teman-teman tadi tadi udah lihat juga ya, ada di AUD USD, ada di AUD CHF. Areanya adalah unfilled order, teman-teman ya. Adalah unfilled order, harga masuk drop. Kemudian di AUD CAD, harganya adalah apa? Areanya adalah drop base drop, unfilled order. Kemudian ada di AUD USD, harganya areanya juga drop base drop adalah unfilled order. Maka kita bisa memanfaatkan korelasi ini sebagai peluang untuk trading kita dengan menggunakan teknik unfilled order tadi. Kita tahu area mahalnya di mana. Ya, karena kita mau entry di area mahal ya kalau misalnya lagi dalam keadaan downtrend seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, tidak perlu khawatir ya dengan keadaan korelasi seperti ini. Bayangkan teman-teman, teman-teman sudah tahu AUD USD, GB dari tadi ya, AUD USD, AUD CAD, AUD CHF, Euro AUD, kebalikannya ya. Artinya AUD ini adalah dalam keadaan lemah, pair yang lemah. Ya, artinya pair yang lemah apa? Berarti AUD lemah dari CHF, dari USD, dan dari CAD. Kalau kita cek lagi Euro AUD, Euro AUD ini berarti yang lemah mana? Tetap AUD. Euronya yang kuat, yang up, AUD-nya yang lemah. Di GBP AUD valid. AUD ini ternyata mata uang yang paling lemah. Teman-teman, ini adalah rumus dari relative strength and weakness kalau misalnya teman-teman tahu, ya. Kalau misalnya kita sudah tahu, sudah dapetin informasi bahwa AUD ini adalah mata uang yang lemah, apa yang terjadi? Ya kita nggak perlu membeli AUD, kan gitu. Di AUD USD, AUD CAD, AUD CHF sama seperti tadi, ya kan? Dalam keadaan downtrend, ya udah kita sell AUD. GBP AUD, Euro AUD, ya udah berarti kita menjadi buyer di Euro AUD dan GBP AUD. Jadi itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat korelasi, lihat strukturnya seperti apa, kekuatannya seperti apa, liganya seperti apa, liga foreknya seperti apa. Dia menjadi mata uang terlemah. Teman-teman bisa masuk di sana, ya. Maka dari itu teman-teman, dengan menggunakan teknik unfilled order, korelasi pair bukan masalah buat teman-teman untuk tidak tradingan, ya. Apalagi teman-teman sudah tahu dengan relative strength and weakness. Nah, untuk memanfaatkan peluang ini sebenarnya sih banyak ya strategi tradingnya, teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan UFO iTrend, UFO, ini ya. Strategi trading yang bisa digunakan adalah strategi trading adalah iTrend ditambah UFO ditambah EMA 9. Ini profitable, teman-teman. Ya, ini sebagai rumus atau sebagai strategi basic kita ya buat teman-teman. Ya, ini aja udah profitable. Nah, selanjutnya bisa menggunakan cara teknik lain juga kan gitu. Yang penting kita tahu bahwa audit tadi adalah sebagai mata uang yang terlemah. Bisa menggunakan breakout segment, teman-teman. Bisa menggunakan apa lagi? Para EMA seperti ini gitu ya, teman-teman ya. Bisa menggunakan
cara-cara trading yang follow trend yang biasa diajarin sama Mas Dwi Nanggara di kelas Survival to Mastery ya. Nah, mungkin kalau misalnya di kelas Survival to Mastery ini teman-teman ya, agak sedikit lebih advance daripada strategi trading ini gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman ikutin Forex BDA-nya gitu ya. Ada kan sangat banyak strategi yang disampaikan sama Mas Dwi Nanggara dan teman-teman bisa penuh semangat, bisa penuh apa ya, memanfaatkan peluang-peluang yang didapatin dengan keadaan atau kondisi market yang mungkin tidak terlihat dengan strategi ini, gitu ya. Jadi bisa jadi counter trend, padahal counter trend ini tetap tradingnya berdasarkan unfilled order, ya. Sehingga bisa juga memaksimalkan profit dari teman-teman. So, jadi teman-teman, korelasi pair bukan hal masalah atau bukanlah sesuatu hal yang perlu kita hindari dan bukan juga perlu kita kurangin resiko kita karena kita sudah punya risk pribadinya ya. Jadi tetap trading dengan apa yang teman-teman lihat ya. Ingat rumusnya, trade only what you see, not what you think ya. Ingat, kalau misalnya teman-teman kembali pusing ya, kembali berpikir apa yang harus seperti apa saya tradingnya. Oke, kembali lagi ke rule dasar ini, kembali lagi ke hukum ini. Hukumnya adalah trade only what you see, not what you think ya. Itu aja mungkin dari saya. Salam hangat dari NFC. See you.